إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah telah berikan taufiknya kepada kita semua untuk berkumpul di masjid Allah dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menasihatkan kita agar kita kembali kepadanya, segera bertaubat kepadanya. Allah ingatkan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal 'asri, demi waktu. Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk, maka mereka dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Allah bersumpah menunjukkan bahwasanya setelah sumpah itu adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap hambanya. Siapa yang memperhatikan ayat tersebut, insyaallah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia perhatikan, dia tadabburi, kemudian dia amalkan. Demi waktu, Allah berfirman, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu la waqi'atun fi jawabil qasam. Artinya benar-benar, pasti, sungguh lafi khusrin, berada dalam kerugian, berada dalam kecelakaan, berada dalam kebinasaan. Semua manusia, siapapun dia, kalau dia manusia, masuk dalam ayat ini. Baik dia orang yang kaya, banyak hartanya, tinggi pangkat dan jabatannya, putih kulitnya, hitam kulitnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, kalau dia manusia, masuk dalam ayat ini. Mereka, kata Allah, manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Sampai Allah bersumpah dengan waktu. Semua manusia. Kemudian Allah berfirman, illa, datang al-istisna, pengecualian, al-mukhassisul munfasil, al-mukhassisul muttasil,
biadati al-istisna. Kecuali semua manusia berada dalam kerugian, kecelakaan, kebinasaan. Di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kecuali siapa? Allah kecualikan orang-orang yang bersifat dengan 4 perkara ini. Yang pertama, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali orang yang beriman, orang yang kafir celaka. Sebanyak dan sebesar apapun hartanya, celaka, merugi. Orang-orang yang kafir tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, walaupun kasat mata manusia memandang mereka seakan-akan mereka adalah orang yang bahagia, padahal tidak. Hati mereka tidak merasakan ketenangan, hati mereka tidak merasakan kedamaian. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Allah yang perintahkan mereka untuk beriman. Allah perintahkan manusia untuk beriman. Supaya apa? Supaya mereka selamat. Supaya mereka mendapatkan kedamaian. Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan. Supaya mereka mendapatkan ketentraman di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau dia kafir, jangan harapkan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun dia sampai ke penghujung langit, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Ini syarat yang pertama. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga iman yang telah Allah karuniakan kepada kita. Jaga iman itu jangan sampai ternoda oleh perbuatan-perbuatan maksiat yang sering kita lakukan. Iman itu bisa berkurang dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Bahkan iman yang Allah berikan kepada seorang hamba bisa habis dari hamba tersebut. Bisa kufur dia ketika dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Berbuat syirik, mengolok-olok agama Allah, bercanda dengan nama agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari perkara-perkara tersebut. Dia harus menjaga keimanannya. Jangan dia rusak imannya dengan melakukan perbuatan maksiat, apalagi sampai melakukan perbuatan kufur atau melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan keimanan yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Jaga. Lakukan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Banyak. Harus kita mentauhidkan Allah. Enggak boleh berbuat syirik. Tidak boleh pakai jimat. Tidak boleh pakai pelaris, pemanis atau yang semisal dengannya. Tidak boleh datang ke dukun. Apalagi harus melaksanakan sholat 5 waktu. Yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, bertaubatlah sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawamu. Ketika nyawa sudah dicabut oleh Allah, tidak ada lagi kata balik ke belakang. Dia akan tanggung jawab atas perbuatannya. Yang durhaka kepada kedua orang tuanya, bertaubatlah. Berbaktilah kepada orang tuamu. Yang sering menipu orang, berdagang dengan cara menipu dan mengambil harta manusia dengan cara yang tidak hak, bertaubatlah. Masih ada kesempatan yang Allah berikan kepadamu. Rezekimu tidak akan tertukar. Rezekimu tidak akan hilang. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Tinggal engkau tempuh sebab-sebabnya, berdoa kepada Allah, tawakal. Semua telah Allah tetapkan rezekinya. Tidak perlu menipu atau membohongi atau melakukan perbuatan-perbuatan curang dalam perdagangan atau dalam jual. Dan masih banyak yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang dikecualikan oleh Allah ketika mereka sudah beriman, wa 'amilus shalihat. Dia mengamalkan amalan-amalan saleh. Amalan saleh yang bagaimana? Amalan saleh itu
adalah amalan yang terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dalam melakukan amalan itu dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang dia lakukan itu harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita dapatkan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menilai bukan tentang banyaknya amalan, tapi yang Allah nilai adalah yang terbaik, ahsanu amala. Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala akan menguji semua manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Artinya apa? Yang mematikan, yang menghidupkan Allah. Banyak orang yang mati karena virus corona, dan banyak juga orang yang mati bukan karena virus corona. Kehidupan dan kematian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kita saksikan manusia yang telah dipasang alat pembantu pernafasan untuk menghirup oksigen supaya dia bisa hidup di akhir-akhir kehidupannya dalam kondisi sekarat, tapi Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Betapa banyak manusia tatkala mereka lalai, tatkala mereka berbuat maksiat kepada Allah, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, mati seketika. Subhanallah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Liyabluwakum, supaya Allah uji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Amalan yang baik harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus ada tuntunannya. Percuma kita melakukan amalan yang banyak, amalan saleh dalam Islam, kalau kita tidak ikhlas, ditolak oleh Allah. Percuma kita melakukan banyak amalan saleh, ikhlas karena Allah, tapi ternyata amalan yang kita lakukan itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak oleh Allah. Siapa yang bilang ditolak? Allah yang perintahkan nabinya untuk menyampaikan, menyatakan demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru, urusan baru, amalan baru dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka amalan itu ditolak oleh Allah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada dasarnya dari kami, tidak ada dalilnya dari kami, kata Nabi, fahuwa raddun. Amalannya itu ditolak oleh Allah. Nabi sudah ingatkan 1400 tahun yang lalu. Makanya para ulama kita selalu menasihati, selalu menjaga kita. Mereka ingatkan, kalau beramal itu harus ikhlas, dan yang kedua, amalan itu ada dalilnya, ada tuntunannya, ada contohnya. Bukan semau-mau kita, bukan. Agama ini ada aturannya. Agama ini bukan semau kita. Agama ini telah diatur oleh Allah. Tugas kita ikut. Bukan menciptakan atau membuat, berkreasi dengan ibadah-ibadah baru, bukan. Tinggal ikut saja. Allah mudahkan agama itu. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini sangat mudah. Mudah untuk diamalkan. Tinggal ikuti. Wala yushadad dina illa golabahu. Tidak ada seorang pun yang ekstrim, berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama, kecuali dia pasti akan terkalahkan. Dia akan capek sendiri. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Kalau kita sudah mengamalkan amalan yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya yang mengamalkan amalan saleh. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Sungguh pasti benar-benar kami akan menghapus semua kesalahan-kesalahan mereka.
Wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan kami akan balas perbuatan yang mereka lakukan di dunia, amalan soleh yang mereka lakukan di dunia, dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang mengamalkan amalan saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia di dunia, dan kami akan balas amalannya dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, silang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan ayatnya Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dan orang-orang yang saling menasihati di atas kebenaran, dan mereka juga saling menasihati di atas kesabaran. Beriman, beramal saleh, menyampaikan ilmu, menyampaikan keimanan, menyampaikan ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan kebenaran, dan yang terakhir bersabar di atasnya. Bersabar dalam mengamalkan amalan saleh. Kalau mau masuk surga harus mengamalkan amalan. Kalau mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita bercapek-capek di dunia, insyaallah kita akan menuai hasilnya, kenikmatan yang tiada bandingannya di surga Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan 4 perkara ini. Wa ma tuqaddimu min anfusikum, apapun yang kalian lakukan, di permukaan bumi ini untuk diri kalian, min khairin, berupa kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan dapatkan balasan itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyitu thalathatu. Ada 3 perkara yang akan mengikuti mayit. Kalau seorang hamba sudah mati, dia sudah meninggal dunia, maka dia akan diikuti oleh 3 perkara. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Ketika jenazah diantar menuju ke liang lahatnya, ada 3 perkara yang mengikutinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 perkara akan kembali, tidak ikut sampai di alam kuburnya. 1 perkara yabqa ma'ahu wahid, akan tinggal bersamanya sampai hari kiamat nanti. Yang mengikuti mayit, yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama keluarganya. Yang kedua hartanya. Yang ketiga adalah amalannya. Yarji'u itsnan, 2 kembali. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya, hartanya kembali meninggalkannya, tidak ikut sampai ke alam barzakhnya. Kita tidak pernah mendengarkan ada orang mati, begitu dia mati semua keluarganya ikut masuk dalam liang lahat, enggak ada. Atau semua hartanya dimasukkan ke dalam liang kuburnya, enggak ada. Mereka semua pergi, harta warisannya dibagi-bagi, keluarganya pergi meninggalkannya, tinggallah dia sendiri seorang diri. Siapa yang menemaninya? Kata Nabi SAW, yabqa ma'ahu amaluhu, yang tinggal bersamanya adalah amalannya. Oleh karena itu, jamaah
yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal datang menjemput kita, demi Allah, kita sering menyaksikan manusia-manusia yang dalam kondisi sakaratul maut. Mereka mengalirkan air mata. Mereka gemetar. Kenapa? Karena mereka takut akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka belum memiliki amalan yang cukup untuk bertemu dengan Allah. Oleh karena itu, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, amalkanlah amalan saleh. Jangan kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Tegakkan salat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan salat. Berbakti kepada kedua orang tua. Lakukan semaksimal mungkin amalan saleh yang mampu kita lakukan selama Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita semua. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda' 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iris sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih ulata umurina ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.